Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja, juga Mbah Hajah Nur Nuring. Alhamdulillah sudah ada di studio semuanya. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa di Sukabumi, kemudian radio di Batam, Radio Sela FM, kemudian juga di Bondowoso, kemudian di Banyuwangi, dan lain-lainnya. Baik, kasus yang masuk hari ini adalah ada 3 kasus. Yang pertama adalah kasus tentang tren wanita yang sudah mapan, dia cerai sama suaminya, lalu dia menikmati dengan anaknya, dengan gajinya itu merasa mencukupi. Yang kedua, seorang istri sudah cerai 2 bulan lalu, ketika lebaran kemarin dipeluk istrinya, dia ngajak rujuk kembali, apakah harus dinikahkan lagi. Kemudian yang ketiga, istri ya, nikah dengan suami, tapi udah punya istri ya, udah ada istrinya, masih ada istrinya. Nah itu orang tuanya tidak setuju. Nanti untuk detailnya akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur Nuring. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar. Waalaikumsalam. Juga Atef Setiabudi dan juga Anis Malim. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk kita bagaimana menghadapi problem yang ada aja setiap hari. Baik, untuk detailnya seperti apa kasusnya akan dibacakan oleh Mbah Hajah Nur Nuring. Silakan Mbak Nuring. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan juga Ikhwan Akhwat dimanapun siaran ini bisa disimak. 3 kasus seperti yang tadi Mas Krisna bilang. Yang pertama, sekarang ini ada kecenderungan wanita punya anak 1 atau 2 terus bercerai dan memutuskan untuk tidak menikah lagi, Ustadz. Karena wanita ini menganggap punya suami merepotkan dan takut gagal lagi. Nah, wanita ini rata-rata penghasilannya sudah mapan. Jadi mereka ingin menikmati kehidupannya sendiri bersama dengan anak-anak mereka. Jadi tren single parent sekarang sudah luar biasa, Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasusnya terkait dengan seorang wanita juga yang punya anak 1. 2 bulan yang lalu diceraikan oleh suaminya, padahal saya nggak salah, dia yang salah katanya, yang zolim kepada saya. Tapi kami masih satu rumah. Nah, pada Idul Fitri kemarin Ustadz, suami saya memeluk saya dan minta maaf, terus mencabut cerainya. Suami saya minta rujuk kembali. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus melakukan pernikahan lagi dengan suami saya? Sementara teman-teman mengatakan, ngapain juga kamu balik sama dia? Dia kan sudah nyakitin kamu. Bukan tidak mungkin suami kamu akan kambuh lagi sifat jeleknya. Itu kata teman-teman saya. Itu yang kedua. Dan kasus yang ketiga, wanita janda punya anak 4 dan seorang pria dengan 3 anak tapi masih punya istri itu ingin menikah lagi. Menikahlah mereka. Masalahnya anak-anak dan ibu si wanita nggak setuju. Dia bahkan disuruh keluar dari rumah kalau menikah lagi. Karena rumah itu adalah peninggalan dari ayah mereka atau suaminya. Nah, kalau dia menikah dan dia disuruh pergi keluar dari rumah, pertanyaannya, saya harus bagaimana Ustadz? Kalau ada yang nanya kenapa seorang janda ingin menikah lagi,
Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran mewakili perasaan saya ya. Oke, terima kasih banyak. Saya mengharapkan pencerahannya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Para pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, begitu juga Ustaz Muhammad Krisna kita. Tengah-tengah kita juga ada Ustaz Abdul Hasan Asyadili, Atep, Setiabudi, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin, muslimat, begitu pula saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, kita dapat kembali melanjutkan dialog kita bersama dalam psikologi keluarga. Kasus pertama, seorang wanita yang memang sudah cukup mapan, memiliki seorang anak, atau mungkin juga lebih. Dia bercerai dari suaminya dan berpikir untuk tidak menikah lagi. Dia merasa kehidupan rumah tangga ini hanya menjadi beban buat dirinya. Dia lebih suka hidup bersama anaknya, menjalani kehidupan rumah tangga, dan dia merasakan ini lebih tenang dibandingkan hidup bersama suami. Karena dia takut setelah perpisahan tersebut akan mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Memang kalau kehidupan rumah tangga tidak dijalani sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi konfliknya akan sering muncul. Kalau landasannya atau motivasinya hanya cinta, cinta kan bisa berubah, bisa redup, bahkan bisa pudar. Kalau ikatan di antara keduanya cinta, maka lama-kelamaan cinta tersebut akan redup dan pudar. Tapi kalau dasar kehidupan rumah tangga merupakan ibadah yang besar, ya, yang menjadikan pria wanita sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Mereka membangun kehidupan rumah tangga, merasakan bahwa ini amanah, menjalankannya merupakan ibadah. Seorang laki-laki menjadi suami yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Wanita juga menjadi istri yang baik, ibu yang baik sesuai dengan petunjuk Allah. Mereka betul-betul menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang bagi mereka untuk meraih kemuliaan di hari akhir. Pada saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga seperti ini, masing-masing menjalankan tugasnya, masing-masing menerima haknya, akan tumbuh rasa cinta, kebahagiaan, keharmonian, dan saling membutuhkan dan merindukan. Tapi kalau seandainya pernikahan tidak terikat dengan ikatan ibadah kepada Allah, menjalani tugas khilafah di atas muka bumi, maka lama-kelamaan setiap kali terjadi pelanggaran atau keluar kata-kata yang tidak baik, sikap yang tidak menyenangkan akan membuat cinta sedikit demi sedikit akan mengalami apa? Akan mengalami pemudaran, kemudian hilang sama sekali. Oleh karena itu kita ingatkan kepada diri kita, kepada semua, ketahuilah bahwa kehidupan rumah tangga ini ibadah. Ibadah yang amat besar. Ibadah yang betul-betul akan membawa suami istri yang menjalankan perintah Allah, menjalani kehidupan rumah tangga, di bawah naungan ibadah ini akan menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah. Seorang pria menjalankan kewajibannya, ibadah yang besar. Seorang wanita menjalankan kewajibannya terhadap suami, terhadap anak, juga ibadah kepada Allah yang besar.
Dan ini tidak mungkin dapat digantikan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Ya. Tapi ini ibadah khusus, di mana Allah ingin melihat bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai bapak, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri. Dari hubungan dan kesatuan di antara mereka akan melahirkan generasi-generasi yang cakap dan bijak, yang akan mengemban amanat berikutnya. Oleh karena itu yang mereka jalankan dan mereka lalui ini bukan hal yang sepele, tapi berkaitan dengan apa? Generasi yang akan datang. Di mana bila mereka menjalankan tugas mereka, maka akan melahirkan anak-anak yang insya Allah dapat mengemban amanat khilafah di masa yang akan datang, yang menjalankan amanat Allah di atas muka bumi. Ini juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan harus diingat bahwasannya naluri kebutuhan seorang pria terhadap wanita itu berat dan kuat. Begitu juga kebutuhan wanita terhadap pria, ya, itu merupakan hal yang fitri. Hal yang fitri. Kalau tidak dipenuhi, pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang kembali kepada kejiwaannya. Ya. Akhirnya berdampak terhadap perilakunya mau tidak mau. Karena jiwa ini merupakan sentral. Jiwa tenang, damai, dalam keadaan ceria, pasti juga akan melahirkan ucapan, sikap, perbuatan juga apa? Yang indah. Tapi jiwa yang berada dalam kondisi ya, tegang, stres, mengalami kegelisahan, pasti juga akan menimbulkan dampak negatif dari perilakunya. Nah, seorang wanita mungkin pertama-tama dia bisa bertahan bersama anaknya dengan kecukupan materi. Tapi berapa lama dia akan bertahan? Mampu nggak dia menghapuskan naluri dan fitrah yang Allah tanamkan dalam dirinya? Di mana Allah jadikan pria sebagai pelengkap wanita, wanita juga sebagai pelengkap pria. Kalau ketakutan menghadapi kegagalan, sebetulnya bisa disikapi dengan cara memilih suami yang baik, yang bertakwa pada Allah. Jangan hanya melihat kemapanan dalam bidang ekonomi, melihat juga postur tubuh. Ini semua hanya merupakan apa? Hal-hal yang sifatnya apa? Di permukaan. Betul akan menjadi penambah, tapi bukan merupakan inti dan dasar dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kita jumpai ada pria biasa-biasa menikahi wanita cantik, mereka hidup bahagia. Si wanita mencintai suami yang luar biasa. Sebaliknya, pria tampan memiliki seorang wanita yang dalam hitungan dan ukuran kebanyakan orang tidak cantik. Apa yang membuat laki ini tergila-gila pada istrinya? Memperhatikannya, memberikan kepedulian, sedangkan banyak wanita cantik berumah tangga ternyata apa? Hanya dijadikan mainan oleh laki-laki. Jadi untuk menghindari kegagalan dengan sendirinya, seorang wanita ditunjukkan oleh Allah untuk memilih pria-pria yang beriman, bertakwa, berakhlak sempurna, penuh tanggung jawab. Dengan sendiri di saat dia bertakwa, mulutnya akan dijaga. Karena takwa artinya menjaga Allah pada ucapan, pada sikap dan sepak terjang kita. Sikapnya juga akan dijaga dalam memperlakukan istrinya. Kalau dia bertakwa pasti akan memuliakan istrinya dan keluarga. Tapi kalau dia tidak bertakwa pada Allah, maka sikap perbuatan demikian pula lisannya akan lepas dari kendali. Begitu juga seorang laki-laki bila ingin hidup bahagia, dia memilih wanita zat din yang bertakwa pada Allah. Yang tahu menempatkan dirinya, menjaga kata-katanya, begitu pula menjaga sikap perbuatannya. Dan yang menjadi perhatiannya Allah, bukan suaminya. Karena kalau suami di depan, dia mungkin menjaga dirinya, di belakang bisa saja berbuat yang tidak-tidak. Tapi kalau dia selalu berhati-hati menjaga Allah pada setiap gerak-geriknya, insya Allah kehidupannya akan damai dan mulia. Ibu punya hak untuk tidak lagi berumah tangga. Ibu ingin menjaga anak ibu, itu hak ibu. Tapi jangan menganggap bahwa sikap ini merupakan sikap yang terbaik. Kalau ibu kembali kepada suami ibu, suami menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, hidup bersama-sama kembali bersama anak, niscaya itu akan lebih baik. Kalau seandainya ibu merasakan ada kebutuhan di hati karena materi yang ibu miliki, ini tidak akan memberikan segala-galanya. Ibu punya kebutuhan terhadap suami, laki-laki di sisi ibu juga membantu dalam mendidik anak-anak,
Pilihlah pria yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari pria-pria yang tidak baik, dan jangan mengatakan setelah kawin nanti segala-galanya akan berubah. Tidak. Pilih pria yang soleh, yang beriman, dan jauhi perbuatan yang diharamkan Allah. Baik itu perzinaan maupun mendekati perzinaan. Tapi kalau ibu merasa ibu bisa menjaga diri ibu dalam keridhaan Allah, tidak butuh kepada suami, lebih bahagia hidup bersama anak, mendidik mereka, dan tidak ingin mengalami berbagai macam serba-serbi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga, itu pilihan ibu. Tapi ibu kehilangan kesempatan untuk menjalani ibadah yang amat indah di jalan Allah. Bukan hanya sekedar hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, tapi ibadah. Mengemban amanat khilafah, melahirkan anak-anak yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, ini merupakan amal yang mulia. Kasus yang kedua, seorang suami istri ribut, kemudian bercerai sebab keributannya dari laki-laki yang dianggap berlaku zalim pada istrinya. Tahu-tahu ya, dalam masa id diperkirakan selama 3 bulan atau 3 kali suci dan haid. Mungkin baru 2 bulan si laki-laki menyesali perbuatan dan sikapnya. Dia langsung merujuk istrinya kembali. Ingin berumah tangga kembali. Dia memeluk istrinya, memohon maaf. Selagi wanita masih dalam waktu iddah, sebelum berakhirnya 3 kali suci dan haid atau 3 bulan, maka itu masih istrinya. Masih apa? Belum terpisah dalam arti yang mutlak. Dan Allah menerangkan bahwa suami mempunyai hak untuk merujuk istrinya, dan istri tidak dapat menolak. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka kalau mereka berniat baik. Bukan untuk berbuat zalim, tapi berniat baik untuk memperbaiki sikap mereka. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka mempunyai hak yang sama, ya, sebagaimana kewajiban juga yang sama. Jadi antara hak dan kewajiban seirama. Suami mempunyai hak pada istrinya, tapi juga memiliki tanggung jawab kewajiban yang sama sesuai dengan haknya. Wanita juga begitu. Jangan suami menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Begitu juga perempuan menuntut haknya tidak menjalankan kewajibannya. Jadi dalam hal ini, ya, suami memiliki hak untuk merujuk istrinya bila dia memiliki niat dan etikat yang baik. Dan ibu jangan dengarkan omongan orang. Jangan dengarkan omongan nasihat yang tidak pada tempatnya. Jangan nanti ibu mengatakan, kalau saya balik lagi dia akan melakukan hal yang sama. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan? Banyak pasangan suami istri, ya, hidup berumah tangga sering terjadi pertengkaran. Terkadang setahun 2 tahun terjadi pertengkaran. Bahkan terkadang yang lebih, tapi mereka tidak berpikir untuk berpisah. Karena terkadang bisa kesalahan suami, terkadang bisa kesalahan istri. Ada khilaf. Yang penting mereka menjauhi perbuatan-perbuatan aniaya yang menganiaya pasangan mereka masing-masing. Nah, kalau laki-lakinya mempunyai niat baik, ingin memperbaiki diri, ingin merujuk istrinya, menyesali dan minta maaf, maka ibu sambut rahmat Allah. Jangan menutup pintu rahmat Allah dan jangan berpikir secara pesimistis. Hidup ini membutuhkan kesabaran dan juga perjuangan. Ibu sambut niat suami yang baik, ibu berdoa mudah-mudahan suami diberikan hidayah. Begitu juga ibu, karena berpisah itu jauh lebih menyakitkan daripada apa? Daripada kita menghadapi berbagai macam liku-liku serba-serbi rumah tangga. Ada seorang wanita yang mengeluhkan suaminya yang sering kali menyakiti dirinya. Dia curhat pada seorang temannya, kebetulan seorang advokat, ya. Akhirnya advokatnya mengatakan bahwa saya akan membantu kamu untuk berpisah dari suami kamu. Itu pandangan seorang wanita yang tidak berhubungan langsung dalam kehidupan rumah tangga. Si perempuan setuju. Memang dia merasa pada saat itu dalam keadaan jengkel luar biasa. Akhirnya mengajukan gugatan, sidang berulang kali, ya, sampai akhirnya mereka berpisah. Setelah itu, advokat
dan teman yang dibantu ini lama tidak bertemu. Subhanallah, satu hari dia ketemu menyaksikan bagaimana teman wanita ini yang bercerai, wajahnya kuyu, lesu, kemudian juga tidak terlihat tanda-tanda gairah kebahagiaan di hatinya. Dia tanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, Mbak, ternyata saya saat ini lebih menderita dibandingkan saya sabar bersama suami saya. Betul saya sering ribut bersama suami, tapi saya rasakan sekarang justru lebih mencekam. Saya merasakan tidak ada pelampiasan, tidak ada ini, tidak ada itu. Dan saya kehilangan kebahagiaan saya. Si advokat mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan membantu orang untuk bercerai. Dia menyesal, ternyata apa? Dia melihat dari sisi dia. Tapi ini perempuan kan berhubungan langsung. Betul tidak? Yang tadinya telah menyatu, dipisahkan, pasti menimbulkan rasa sakit. Nah, ibu jangan sia-siakan rahmat Allah yang datang, yang memperbaiki rumah tangga ibu. Sambut dengan baik, kecuali bila suami ibu cacat dalam tidak sholat, minum minuman keras, ya, berbuat yang tidak, itu lain persoalannya. Tapi dia katakan pernah berbuat aniaya pada ibu, dia minta maaf, dan dia bukan termasuk pria yang melakukan perbuatan dosa besar. Saya pikir dalam hal ini ibu jangan dengarkan teman-teman wanita ibu. Kalau tidak percaya, coba tanya, kalau seandainya kamu mengalami nasib seperti ini bersama suami kamu pertimbangkan untuk kembali apa bercerai? Tapi karena ini masalah bukan masalah mereka, masalah ibu, nggak ada beban buat mereka untuk bicara seperti ini. Jangan seperti kasus seorang wanita ribut sama suaminya, dianjurkan teman-temannya untuk bercerai. Setelah bercerai dari suaminya, dia sering datang ke tempat teman-temannya yang sudah bersuami. Satu kali disambut, dua kali, Mbak, jangan sering-sering datang kemari dong, Mbak. Kamu kan seorang janda. Jadi saya takut suami saya tergoda pada kamu. Bayangkan coba. Jadi ternyata ya mereka tidak mempunyai niat baik. Bukan ingin menolong, tapi ingin melampiaskan rasa marah mereka terhadap suami yang mereka nggak bisa lampiaskan melalui temannya. Jadi bahagian daripada ventilasi pelampiasan kejengkelan mereka pada laki-laki nggak mampu dilakukan pada suaminya, dia dorong temannya untuk melakukan hal tersebut dan mereka nggak menanggung resiko apa-apa. Betul nggak? Nah, yang ketiga. Sebentar, Ustaz. Iya. Jadi berarti kalau masih dalam masa iddah tidak harus menikah lagi. Dalam masa iddah si laki-laki bisa kembali dan tidak harus menikah lagi, tidak harus membayar mahar lagi. Kecuali kalau iddahnya sudah berakhir, baru si laki-laki tersebut harus menikah. Tadi masih 2 bulan ya, Mas Krisna? Iya, Jadi kalau masa iddah itu bagi wanita yang punya kebiasaan datang bulan, yaitu 3 kali masa suci dan haid. Suci haid 1 kali, suci haid 1 kali, kemudian suci haid yang ketiga, berakhir masa haidnya, maka dia pada saat itu sudah mengakhiri iddahnya dan dipisahkan, tidak boleh bersatu. Tapi kalau pada masa iddah seharusnya mereka tinggal bareng-bareng supaya tidak ada intervensi orang ketiga. Mereka berpikir, merenung apakah mereka ingin berpisah. Nah, seharusnya dalam kondisi seperti ini kedua orang tua dari pihak laki-laki perempuan memberikan nasihat yang baik. Jangan mendengarkan teman-teman ya yang memberikan nasihat dengan mudah tapi nggak menanggung resiko. Yang bakal menanggung resiko siapa? Diri sendiri. Yang bersangkutan. Lebih baik kita berlapang dada dan dalam kehidupan rumah tangga kita harus siap. Terkadang kita jengkel sama pasangan kita. Terkadang pasangan kita jengkel dengan kita. Tapi yang paling penting jangan berbuat zalim. Kalau kamu salah segera minta maaf. Kamu rayu kembali pasangan kamu, kamu dekati kembali, melakukan hal-hal yang baik. Dan insya Allah dengan mudah satu sama lain saling memberikan maaf. Dan kalau kita tanya masing-masing Mbak Nuning, saya, Ustaz Abu Bakar, Mbak Nuning, Ustaz Syadili, Mas Krisna, Atep, pasti juga pernah mengalami apa? Serba-serbi seperti ini. Jadi jangan kita melihat rumah tangga orang seolah-olah apa? Bebas dari hal tersebut, nggak ada sama sekali seperti ini. Rasulullah pernah memboikot istrinya. Karena istrinya menuntut sesuatu yang Rasulullah tidak suka. Sampai Allah perintahkan Rasulnya untuk menawarkan kepada mereka, kalau tetap dalam permintaan mereka untuk berpisah. Karena yang diminta
tidak sesuai dengan posisi Nabi sebagai ayah dari orang-orang yang beriman. Rasulullah juga pernah marah pada istrinya karena mengungkapkan rahasia yang seharusnya ditutupi untuk menjaga perasaan orang. Tapi ternyata dibuka rahasianya. Ini terjadi pada istri Rasul dalam rumah tangga Rasul. Lalu Allah luruskan, artinya apa? Dalam kehidupan rumah tangga biasa hal seperti ini terjadi. Nah, yang ketiga, seorang wanita sudah menjanda, punya beberapa orang anak. Tinggal bersama anak-anak di rumah yang ditinggalkan suami. Berarti sebagian besar merupakan warisan anak-anak. Istri punya di sana bahagian 1/8. 1/8 dari peninggalan suami. Itu hak istri yang Allah berikan. Lalu dia sebagai seorang wanita butuh seorang suami. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Begitu anak-anaknya tahu, begitu juga ibunya tahu, marah, menuntut dari si wanita untuk bercerai dari suaminya. Lalu si wanita mengatakan, insya Allah di bulan Syawal setelah Lebaran saya mau menyelesaikan. Nah, kata penyelesaian ini sifatnya mubham. Apakah berpisah ataukah akan memberikan jawaban yang tuntas pada orang tuanya maupun anak-anaknya. Apabila suami wanita ini meninggalkan sholat, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dosa besar, ya, atau katakan pria ini berbuat aniaya, maka permintaan orang tua yang meminta anak perempuan ini berpisah dari suaminya itu patut didengarkan dan dikerjakan. Karena penilaian si ibu melihat si wanita ini berdampingan dengan pria yang tidak layak, yang tidak akan menjaga dirinya. Tapi seandainya pria yang menjadi pilihan wanita ini ternyata pria baik-baik, tanggung jawab, amanat, bisa memenuhi betul-betul yang diinginkan oleh wanita ini, dengan sendirinya permintaan untuk bercerai dari suaminya permintaan yang tidak pada tempatnya. Anak wajib berbakti kepada orang tuanya, ayah maupun ibunya. Ya, mendengarkan mereka pada apa-apa yang menjadi hak mereka. Tapi ini berkaitan dengan kebutuhan dia sebagai seorang wanita pada suami. Dan tidak melanggar hak ibunya. Kecuali kalau melanggar hak ibu atau melanggar hak anak-anaknya. Maka dalam hal ini, seharusnya ibu tidak menghalangi putri ibu untuk menikah sebagai seorang wanita secara fitri naluri membutuhkan pasangan. Jangan mengatakan, kamu sudah punya anak 4-5, masih berpikir menikah lagi, dasar perempuan gak tahu malu. Ini salah besar. Apakah ibu tidak merasa malu? Apakah anak-anaknya tidak merasa malu kalau seandainya ibunya melakukan perbuatan zina? Bagaimana aib yang bakal dibawa ke rumah? Kalau si wanita ini berzina, bukan berumah tangga dengan baik, berzina. Si ibu akan merasa malu, anak-anaknya pun akan tercemar. Jadi seharusnya anak-anak dalam hal ini berlapang dada, bersifat malu. Kalau meminta si ibu keluar dari rumah ya, yang didiami karena itu rumah warisan dari suami, itu merupakan hal yang wajar lah. Mungkin si anak punya cemburu, masih terbayang pada orang tuanya, kok ibunya begitu ayahnya meninggal dunia kawin lagi. Nah, kalau pihak laki-laki mampu menyediakan rumah bagi wanita ini yang pantas, yang layak dengan dirinya, fabiha wa ni'mat. Kalau tidak, dengan sendirinya dengan sendirinya perlu dipertimbangkan dalam masalah ini untuk tidak menimbulkan huru-hara yang lebih besar. Tapi anak-anak juga harus tahu bahwa ibu itu, istri punya hak pada rumah tersebut 1/8. Artinya selagi dia tinggal di rumah itu, ya, tidak membawa suaminya ke rumah, anak-anak tidak boleh sama sekali meminta ibunya keluar. Apalagi itu ibu mereka. Tapi kalau dia bawa suaminya ke rumah, ya, mau tidak mau ini membuat suasana yang tidak menyenangkan. Anak-anak punya hak. Ibu, tolong jangan bawa suami ibu ke rumah karena hati kita nggak bisa menerima hal tersebut. Itu merupakan hak mereka. Oleh karena itu seharusnya menjadi kewajiban suami yang menikah dengan wanita ini untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi perempuan ini. Itu merupakan kewajiban suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, di samping memberikan kebutuhan makannya, pakaiannya, termasuk juga tempat tinggalnya.
Jadi kalau seandainya dimusyawarahkan secara baik-baik di antara mereka, insya Allah ditemukan jalan keluar yang baik. Dan hendaknya anak-anak walaupun tidak suka kalau ibunya menikah kembali, harus diingat ibunya juga manusia yang punya kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh anak-anaknya. Ada kerinduan kecintaan pada orang tua, ada kecintaan pada suami, ada kecintaan pada anak. Ini tidak tumpang tindih sama sekali. Dalam jiwa manusia terdapat serambi untuk kecintaan pada orang tuanya, serambi kecintaan pada anak, serambi kecintaan pada suami, kecintaan pada istri, kecintaan pada kerabat, pada teman, tidak tumpang tindih sama sekali. Oleh karena itu, untuk kebaikan mereka, kebaikan ibu mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jangan menghalangi ibu mereka selagi melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak dilarang dalam agama. Dan perkawinan ini, ya, sebagaimana kita tahu, ya, merupakan hal yang bersifat fitri, bukan hanya manusia, hewan berpasang-pasangan. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan. Nah, ibu tidak berhak menghalangi anak perempuannya untuk berumah tangga kembali. Dan jangan kita mencemoohkan dirinya yang sudah punya anak 4 atau 5, kenapa kamu kok mau menikah lagi? Kadang-kadang mengatakan kamu ini dasar wanita yang gatel. Betul nggak? Ini ucapan-ucapan yang tidak benar sama sekali. Gatel itu kalau dia berzina, dia berpacaran, keluyuran dengan pria yang bukan muhrimnya, itu betul-betul menandakan perempuan yang tidak baik. Jadi saya melihat dalam hal ini, tinggal ibu pertimbangkan baik-baik. Kira-kira bisa nggak suami menyediakan tempat tinggal untuk mereka berkumpul bersama-sama. Dengan tetap ya menjaga hak anak-anak tersebut pada ibunya. Ibunya tetap bisa memperlakukan anaknya dengan baik. Tapi kalau tinggal serumah di tempat peninggalan suaminya, pasti akan menimbulkan rasa risih-riskan. Kecuali kalau mereka legowo, ya, lapang dada, bisa menerima kehadiran ayah mereka yang baru. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, yang namanya serambi cinta kita seperti Ustadz bilang begitu luas, sementara pernikahan itu sendiri ibadah. Wow, sesulit apapun ya. Bagaimana Ustadz Abu Bakar Baraja akan memberikan gambaran terhadap 3 kasus ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Begitu indahnya Allah menciptakan berbagai macam kehidupan. Begitu indahnya suasana tercipta. Namun keindahan tersebut akan salah dan tidak akan menjadi indah ketika letak, tempat, suasana tidak sesuai. Ketika Allah menciptakannya, semuanya sesuai. Begitu pula makhluknya, manusia yang diciptakan berpasangan adalah satu keindahan. Karena di sana masing-masing mempunyai kecenderungan. Pada saat kecenderungan ini muncul, maka kecenderungan tersebutlah yang akan mencari pasangannya. Ketika kecenderungan itu berada berfungsi, maka kecenderungan itu akan mencari pasangannya. Itu benar. Ketika kecenderungannya tidak mencari pasangannya, dia mencari hal-hal yang bukan dirinya, yang bukan, yang indah, yang bukan sesuai, atau yang bukan yang Allah kehendaki, maka dengan sendirinya keindahan itu akan sinar, akan pudar, bukan sinar. Jadi keindahan itu akan pudar. Disitulah keindahan tidak ada lagi. Yang muncul adalah berbagai macam tuntutan, tantangan, berbagai persoalan akan tiba di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kembali kepada keindahan yang sudah ditetapkan oleh Allah.
Ketika seorang ingin tidak menikah lagi, haknya. Seseorang ingin menikah lagi, haknya. Di mana kecenderungan tersebut akan berfungsi. Ketika seorang tidak menginginkan menikah lagi, perhatikan. Kalau misalkan kecenderungannya berfungsi, dia larikan ke tempat yang lain yang bukan pada porsinya, bukan pada tempatnya. Di saat itulah kegelisahan, ketidaktenangan, pusing, tuntutan akan datang bertubi-tubi. Oleh karena itu, jangan kita menolak. Jangan kita menghindar ketika kecenderungan tersebut muncul. Saya nggak mau menikah. Kalau saya nggak mau menikah lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berbagai macam peristiwa yang dialami ketika seorang sudah menikah, kemudian pernikahannya tidak nyaman, sering disakiti, sering dipermasalahkan, sering dituntut, sering di berbagai macam persoalan, sehingga dia merasa tidak nyaman, dan kemudian dia berpisah, dan dia bertekad, saya tidak mau menikah lagi. Karena apa? Karena peristiwa yang selalu hadir di dalam pikirannya. Ketika peristiwa itu tidak ada lagi di dalam pikirannya, saya yakin dia akan kecenderungan untuk menikah. Karena peristiwa itulah yang terus menggodanya. Karena pernikahan akan membuat dirinya tidak bergerak. Pernikahan itu tidak mampu membuat dirinya berkembang. Karena apa? Dikungkung. Kenapa? Diikat yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pengen tidak menikah, dia pengen bebas. Itulah peristiwa yang selalu hadir. Peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang menyakitkan. Seperti teman-teman yang mengatakan, kamu kan sudah disakiti, kenapa kamu mau lagi kembali? Kata-kata kamu sudah disakiti. Kenapa yang disakiti itu yang harus kita hadirkan? Kenapa? Kamu kan pernah bahagia dengan suamimu. Kamu kan pada saat kamu menikah, kamu bisa bahagia. Kenapa bukan bahagia yang dimunculkan? Ini yang sering terjadi sehingga setiap individu ingin melakukan kebaikan yang muncul peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena berbagai macam peristiwa yang hadir di dalam pikirannya, peristiwa yang menyakitkan semua dimunculkan. Ketika kebaikan datang, dia akan tolak. Tapi kalau kebaikan yang hadir di dalam pikirannya, ketidakbaikannya datang, ditolak karena diinginkan yang baik. Jadi jangan khawatir ketika seorang wanita ingin menikah lagi, itu adalah kecenderungan yang Allah ciptakan, kodrat yang Allah ciptakan. Kenapa kita harus melarangnya? Kalau itu baik, kalau itu terjadi kebaikan. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin, bahwa kalau suaminya adalah kebaikan buat dirinya, dia, kalau suaminya akan menjadikan penyakit buat dia, tinggalkan. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Ketentuan norma-norma yang Allah sudah tetapkan di Quran. Kenapa kita harus lari? Kenapa kita harus bikin norma-norma baru? Saya ingin punya suami yang begini. Saya punya istri yang begini. Yang di luar norma. Ketika seorang suami ingin menikah lagi, saya nggak suka. Kalau itu kan dia sudah punya istri. Kenapa kamu menikahi seorang yang sudah punya istri? Allah sudah tetapkan norma itu. Kenapa kita harus lari dari normanya Allah? Jadi janganlah kita berbuat sesuatu yang bukan diri kita. Jangan kita melakukan sesuatu bentuk norma sendiri. Tapi tetapkan kita normanya dan normanya Allah. Di saat itu kita akan seimbang. Kita akan seimbang. Ketika seorang wanita ingin menikah,
ada keseimbangan dalam dirinya. Kalau dia jalan sendiri, tentu dia nggak seimbang. Karena ada anak-anaknya. Karena ada keluarga, saudaranya yang akan melindungi benar. Mereka akan dibantu. Namun, di dalam kecenderungan ini yang sulit mereka bisa bantu. Yang bisa bantu adalah pasangannya. Sehingga menjadi indah yang Allah ciptakan. Itu banyak ada orang-orang yang tidak pernah menikah. Dia sudah sampai umur berapa dia nggak menikah. Ada kecenderungan beda yang Allah ciptakan sendiri. Itu ada hak-haknya. Kita jangan ikut-ikut sama yang bukan diri kita. Kita nggak perlu memperhatikan yang bukan diri kita. Kita selalu mempertanyakan, kan ada yang begitu, nggak nikah juga nggak apa-apa. Kata ibunya, nih saya ibu dari dulu cuma satu. Ayah kamu sudah meninggal, saya masih tetap nggak meneruskan, nggak menikah lagi. Oke. Karena ibu ini sedang punya kesibukan. Karena anak ini ingin kecenderungan itu hadir di dalam dirinya. Kenapa kita harus menghindari kehadiran kebaikan yang ada pada diri anak kita? Tetapkan kebaikan itu. Jadikan kebaikan itu. Bukan kita tinggalkan. Kita sering meributkan sesuatu yang baik. Yang nggak baik nggak pernah diributkan. Ketika perzinaan, ketika orang melakukan hal-hal yang negatif, nggak pernah diributkan, malah diekspos. Ya, coba kita lihat kejadian-kejadian yang tidak baik, yaitu yang diekspos. Ya, kebaikan-kebaikan, pernikahan yang baik, ya, terjadi suatu kehidupan yang baik dalam keluarga, tidak terjadi, adanya di sinetron. Di dalam sinetron ada keluarga yang baik, akhirnya tidak baik. Itu juga di sinetron, membuat orang selalu bingung. Kenapa kita menghidupkan sesuatu yang membingungkan? Kembali kepada diri kita. Yuk, kembali kepada kecenderungan yang Allah tetapkan menjadi keindahan. Kalau kita kembali kepada kecenderungan yang Allah tetapkan, insya Allah pernikahan kita akan bahagia. Kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada diri kita yang Allah ciptakan kecenderungan, insya Allah kita akan mendapatkan sakinah. Kalau kita benar-benar mampu mengimbangi antara diri kita dengan pasangan kita yang menjadi keindahan, di situ ada mawadah. Maka terjadilah rahmah. Bagaimana indahnya keluarga. Tetapkan hati kita di dalam suatu yang benar, bukan yang salah. Kalau pernikahan itu salah, tinggalkan. Kalau ada unsur-unsur yang negatif, jauhkan. Yakinkan Allah tidak akan pernah memberikan hambanya sesuatu yang tidak baik. Tidak akan pernah menyakitkan. Yang diberikan sama Allah adalah kebaikan. Oleh karena itu, norma-norma yang ada di Al-Quran tersebut semuanya baik. Kalau kita menghindar, itu yang nggak baik. Yakinkan itu. Oleh karena itu, kembali kepada diri kita dan norma-norma yang Allah tetapkan. Itulah keindahan kehidupan kita. Terima kasih. Mas Krishna, kalau seandainya kasus-kasus terkait dengan perceraian dan pernikahan semakin banyak, sementara Ustadz, pertanyaan terkait dengan anak-anak yang kehilangan haknya karena orang tuanya sibuk juga semakin banyak. Kita tunggu informasi pertanyaan kasusnya melalui WA yang silahkan Anda kirim ke nomor Rasil, sehingga minggu-minggu berikutnya nanti dapat kita bahas, yaitu ke 08 111 999 720. Ya, tulis di. Kalau bisa mengeluarkan data, itu bicara mengenai serba-serbi pendidikan anak. Karena banyak anak-anak kita yang lepas dari kendali, keluar dari kebijakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak diri mereka tanpa mereka sadari. Akhirnya menimbulkan penderitaan bagi ayah ibu mereka. Ini perlu betul-betul mendapatkan
Gitu. Insya Allah. Karena banyak sekali ya Mas Krisna orang tua yang sangat-sangat bingung, apalagi sekarang perannya diambil alih sama yang namanya gadget. Kita masih punya waktu, Ustadz mungkin bisa menambahkan terkait dengan kalau perkawinan adalah sebuah ibadah, perjuangan seperti apa yang harus kita pertahankan agar ego kita nggak Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim menyeru kepada semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, berjuanglah kalian untuk melindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Seorang laki-laki yang mengabaikan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga bisa menjerumuskan dirinya ke dalam azab dan murka Allah. Apalagi kalau sampai karena perbuatannya istri dan anak-anaknya juga tidak mengenal kewajiban mereka karena diabaikan oleh suami. Begitu juga kalau seorang ibu mengabaikan kewajibannya, dia mengabaikan peran sebagai istri dan ibu sampai menimbulkan dampak kerusakan dalam rumah tangga, maka tanggung jawabnya bukan hanya atas nama pribadi, tapi tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, Allah tujukan di sini pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan qu di sini perintah untuk orang banyak, pria dan wanita. Artinya bukan hanya kepada suami, tapi juga kepada siapa? Istri. Kepada istri. Bagaimana kesabaran Ismail dalam membimbing anak-anaknya dan keluarganya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana inda rabbihi mardiyya. Dia betul-betul mengingatkan keluarganya untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat mereka, membimbing mereka dalam ketakwaan. Begitu juga Ibrahim bersama anak-anak dan keluarganya. Nabi Allah Ya'qub juga bersama keluarganya. Wanti-wanti bahkan sebelum meninggal dunia berpesan pada mereka. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih bagi kalian pedoman hidup. Maka jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, berserah diri pada Allah. Artinya patuh, tunduk, bertakwa pada Allah. Sebagai seorang, katakan ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, istri, atau sebagai seorang anak, sebagai seorang yang bekerja dalam satu pekerjaan, baik itu ekonomi, bekerja pada seseorang, menjadi seorang pedagang, apapun peran dia. Begitu juga sebagai aparat TNI-nya, kepolisiannya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka melindungi diri mereka, keluarga mereka dari azab api neraka. Maksudnya dari penyimpangan-penyimpangan, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan jahat yang akan menjerumuskan mereka dan keluarga mereka ke dalam api neraka. Mungkin Ibu Nuning pernah mendengar kisah sahabat-sahabat Rasul di saat mereka akan mencari nafkah, apa ucapan istri mereka? Ittaqullaha fina. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kami. La tut'imuna min haram. Jangan berikan makan kami dari yang haram. Fa inna nasbiru al-ju' fid dunya wa la nasbiru ala adzabil akhirah. Kami lebih suka bersabar menahan lapar di dunia daripada menanggung siksa di hari kemudian nanti. Suaminya diingatkan. Jadi waktu dia bekerja, dia betul-betul akan menjaga, bukan seperti sekarang. Suami yang tidak mampu memberikan semua permintaan keluarganya, istrinya mengatakan, kenapa sih kamu nggak pintar seperti si Fulan? Tuh si Fulan punya mobil, punya rumah, punya ini, punya itu. Baru sebentar dia memiliki berbagai macam aset. Suaminya bilang, yang mereka lakukan perbuatan yang tidak benar. Saya takut dari perbuatan yang haram. Kamu nih sok alim. Allah juga tahu. Ya sekarang yang haram saja susah, apalagi yang halal, betul tidak? Sudah pasti Allah juga menutup mata. Yang penting kan ini kebutuhan keluarga, betul tidak? Jadi banyak perempuan menjerumuskan suaminya ke dalam azab api neraka. Nah, suami salah kalau menuruti istri seperti ini juga. Tapi kan perasaan sayang sama keluarga membuat akhirnya banyak pejabat-pejabat yang tadinya adil, jujur, baik, ya. Begitu dia menjabat, istrinya bilang, kamu jangan sampai kalah dengan Fulan tuh. Baru menjabat sebulan, sudah
ganti mobil, ganti ini, punya aset dan lain sebagainya. Nah, suaminya harus mengingatkan istrinya bahwa saya ini memegang amanah, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak saya. Saya tidak akan memberikan keluarga dari makanan yang haram. Nah, kalau istrinya mendesak, dia harus bertahan untuk tidak sama sekali menuruti kemauan mereka. Tapi cobaan ini besarnya luar biasa, apalagi zaman selfie sekarang, Mbak Nuning. Orang bajang punya ini, punya itu, walaupun dari hasil yang haram kan. Tapi kan orang tidak melihat haramnya, lihat indahnya, menariknya. Naik mobil mewah, bisa beli mobil Porsche, beli ini, beli itu kan. Nah, ini yang banyak menggoda, apalagi perempuan. Perempuan ini paling betul-betul mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Teman-temannya sudah mulai bajunya bagus, tasnya berganti, ini, itu, dan lain sebagainya. Dia mau ketemu sama teman-temannya malu, pakaiannya masih pakaian yang lama. Tasnya masih tas yang murah. Begitu juga sepatunya sekarang, kita lihat perempuan bukan hanya menampilkan pakaiannya, sampai salonnya. Salonnya, saya di salon sana member $5.000 untuk sekian lama. Dan sekarang biaya untuk kecantikan, satu perempuan yang bilang saya untuk kecantikan, seorang artis, tiap bulan tidak kurang dari 50 juta. Bayangkan coba, belum lagi menarik apa? Menarik supaya lebih kencang ya, melakukan ini, melakukan itu. Memangnya hidup hanya untuk itu aja. Ketahui wahai kaum ibu, walaupun kamu menarik wajah kamu agar kencang kembali, tubuh kamu agar bisa lebih kencang ya, ketahuilah, di mata suami, kamu tetap sama. Bahkan wanita-wanita yang baru, ya, generasi baru ini jauh lebih cantik, menarik daripada ibu. Tapi kalau ibu beriman, bertakwa, ini rahasia yang membuat ibu menawan suami-suami ibu. Betul. Begitu juga kita jumpai laki-laki Mbak Uning zaman sekarang ya, udah tua masih mau balik seperti anak muda. Dia lupa dirinya sudah terseok-seok, napas sudah tersengal-sengal ya. Dia berusaha untuk berperilaku seperti anak muda, kumpul sama anak-anak muda, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Akhirnya merusak dirinya, merusak juga rumah tangganya. Waliyadzubillah. Jadi kita harapkan suami istri saat ini wajib bekerja sama. Kalau dulu mungkin peran wanita lebih besar mengurus anak kan, perempuan yang mengurus ya, anak bisa bermain, orang tua bekerja di luar. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang kalau wanita ditinggalkan ngurus anaknya, apalagi tidak ada pembantu, suami tidak berperan, dia bisa mencelakakan rumah tangganya. Saya waktu pertama kali berumah tangga, Pak Uning, saya juga masak, saya belanja ke pasar, istri lagi hamil ya, apalagi hamil besar, saya mencuci, istri yang meneriska. Kita kerjasama dalam rumah tangga. Allah kasih alhamdulillah, buahnya apa? Saling menghargai, saling menghormati, dan bertambah rasa sayangnya. Karena apa? Karena memang rumah tangga itu sebetulnya baru terasa indah kalau sering disiram, dipupuk, apalagi dengan kata-kata yang baik dan perhatian. Jadi ingat, jangan pernah laki-laki hanya peduli untuk berdandan, bersolek ya, atau berpenampilan. Begitu juga wanita. Dalam rumah tangga kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih indah daripada kita berkeliling berjumpa dengan teman-teman kita atau berkeliling dunia. Berkeliling dalam pesia dalam kehidupan rumah tangga lebih indah, Pak nih. Kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang amat indah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Iwan dan Awat acara Misrul Keluarga bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja dan Mbak Haja Nur Nuning. Jadi bila ada masalah dalam rumah tangga, jangan ikuti apa kata teman, tapi ikutilah bagaimana tuntunan Islam. Terima kasih Ustaz Husin. Saya Muhammad Krishna, Atef Setiabudi, dan juga Anis Mali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.